Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kau boleh menyertai kami sampai saat ini. Kami hendak sejenak bersekutu bersamamu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, memelihara sabda firman-Mu, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman dan sabda Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh mewujud nyatakannya lewat sikap perilaku hidup dan tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman kepada Yakub. Ia memerintahkan Yakub untuk bersiap-siap pergi ke Betel. Yakub harus tinggal di Betel dan membuat mezbah bagi Allah. Allah yang telah menampakkan diri kepadanya ketika ia lari dari Esau kakaknya. Mezbah adalah tempat mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan Yakub harus membangun mezbah itu bagi Tuhan Allah. Lalu setelah mendengar firman itu, Yakub pulang ke rumah. Ia kemudian mengajak seisi rumahnya dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk turut ke Betel. Yakub memerintahkan seisi rumahnya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk mempersiapkan diri. Mereka harus menjauhkan dewa-dewa asing. Mereka harus mentahirkan diri mereka. Mentahirkan diri berarti membersihkan diri dari hal-hal yang haram, hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji dan hina. Dan kemudian mereka juga harus bertukar pakaian. Dan yang menarik di ayat 3, Yakub mengatakan kepada seisi rumahnya dan orang-orang bersama dengan dia bahwa mereka harus pergi ke Betel, membuat mezbah bagi Allah. Dan yang menarik adalah keterangan setelah itu. Siapa Allah yang akan dijumpai Yakub di Betel? Di situ dikatakan Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini satu kesaksian Yakub
kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kesaksian Yakub kepada orang-orang seisi rumahnya, bahwa mereka akan menjumpai Allah di Betel, membangun atau membuat mesbah bagi Allah di Betel. Dan Allah yang akan dijumpai itu adalah Allah yang telah menjawab Yakub pada masa ia mengalami kesesakan, dan Allah yang telah menyertai dia di sepanjang perjalanan kehidupan yang telah ia tempuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita telah memasuki tahun 2021. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan. Dan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah Allah yang telah menjawab segala kesesakan dan pergumulan kita, masalah-masalah kita. Dan Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Pengakuan Yakub kepada seisi rumahnya bahwa Allah yang ia jumpai di Betel adalah Allah yang telah menjawab ia pada masa kesesakan dan yang telah menyertai ia di sepanjang jalan yang ia telah tempuh, kiranya juga menjadi pengakuan kita. Kita harus mengajak seisi rumah kita, anggota keluarga kita, untuk datang kepada Tuhan Allah, beribadah kepadanya dan bersyukur kepada Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang telah menyatakan kasih setia dan rahmat-Nya bagi kita. Ketika kita berada dalam kesesakan, Dia menyertai kita dan Dia menjawab segala kesesakan dan pergumulan dan masalah-masalah kita. Dia membebaskan dan melepaskan kita dari segala kesesakan, pergumulan dan masalah-masalah kita. Dan sebagaimana Yakub begitu antusias untuk mau menjumpai Allah, mempersembahkan korban bagi Allah. Dia mau membangun mesbah dan mempersembahkan korban bagi Allah. Kiranya antusiasme yang sama juga kita miliki. Kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, karena Ia telah banyak melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan satu hal lagi, firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus adalah Allah yang telah menyertai kita di sepanjang perjalanan di tahun lalu, dan Dia juga akan menyertai perjalanan hidup kita di tahun 2021. Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia menyertai kita, bukan hanya ketika kita sukses dan berhasil, tapi Dia juga menyertai kita ketika kita jatuh, ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami pergumulan. Dia yang telah menyertai kita di sepanjang tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Dia akan menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Selamat pagi. Tetaplah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Beribadahlah kepadanya.
dan kiranya kita boleh mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah boleh berfirman kepada kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Kau telah menunjukkan kasih setia dan rahmat-Mu kepada Yakub. Dan kami percaya Engkau juga menunjukkan kasih setia dan rahmat-Mu kepada kami. Engkau yang telah melepaskan Yakub dari kesesakan. Kau menjawab segala kesesakan yang dialami oleh Yakub. Biarlah kiranya Engkau juga boleh mendengar seru kami, doa kami, dan Engkau boleh menjawab kami pada masa kami mengalami kesesakan. Dan Engkau kiranya juga senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.